Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abah Sudarman Channel. Pemirsa, mudah-mudahan pemirsa ada dalam keadaan sehat walafiat, serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Abah berkumpul dengan Reng-Rengan dan tim juga para kanca. Kebetulan pada hadir di sini. Yang akan Abah terangkan kali ini diantaranya, ya kebanyakan lah, menjawab komentar-komentar serta pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang telah berlanjut dari beberapa benda yang pernah Abah dapatkan. Diantaranya satu, cambuk. Kebetulan lagi barangnya ada di sini. Kedua, barang si jenglot itu. Ketiga, dari trisula dan yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah Abah akan terangkan yang Abah tahu, yang Abah pernah terima barang itu. Yang pertama, Abah akan terangkan jenglot dulu. Terangkan siapa, dari mana, dan buat apa, kan itu. Itu pertanyaan dari 3 benda itu, ada dari beberapa daerah, ada yang ada dari dalam negeri, serta ada juga dari luar negeri. Luar negeri diantaranya ada yang dari Belanda, kebetulan mungkin bangsa Indonesia, orang Indonesia yang lagi kerja atau kuliah di sana. Ada dari Taiwan juga, ada dari Johor juga, Malaysia, Saudi Arabia, mantan seseorang di sana. Komentar juga, mohon petunjuknya, insya Allah. Mungkin ada yang TK atau TKW di sana, ada beberapa orang yang memberikan komentar, pertanyaan. Pertama, jenglot yang Abah pernah dapatkan, dan insya Allah nanti mungkin kali ini Abah akan menerangkan beberapa. Jenglot itu dia menamakan dirinya bahu raksa dia. Dia sudah mengejar-mengejar lama itu sebetulnya sama Abah, dan pengen Abah ambil, dan sebutnya bukan Abah ambil, tapi dia menyerahkan diri. Dan Abah penjelaskan, jangan sekalipun sekali dipertuhankan, karena jenglot itu adalah asalnya manusia zaman dulu, zaman Belanda. Dia mencari ilmunya di daerah Bali dan Jawa Timur dia. Jadi waktu itu belum ada agama Islam, dia mencari ilmunya. Itulah yang dia pernah, yaitu ilmu Batara Karang sama ilmu Siliwangi pada waktu itu. Jadi 2 ilmu itu yang dia ilmu yang diambil. Yang jadi Siliwangi itu jadi semacam maung dan sebagainya. Waktu itu belum ada Islam. Kebetulan dia jadi jenglot itu semacam ngalap ilmu Batara Karang. Nah, jadilah sekarang dia sudah jadi Batara Karang, dan dia merasakan menyesal. Dia karena sudah mempertuhankan. Dibilang salah, kita tidak jelas pasti salah. Dibilang benar, apalagi kita tidak mengatakan benar, karena waktu itu dia tidak ada petunjuk Islam. Dia mengambil cara agama itu, kepintaran itu dan kesaktian itu dengan cara waktu agama itu ada. Dan kalau ada Islam pada waktu, kata dia tidak akan mungkin mengambil dengan cara ilmu jenglot atau Batara Karang itu. Jadi kita sehebat apapun dia, kebetulan Abah bawa, sehebat pun dia bisa diambil lagi. Nah ini, bau. Nah ini, sehebat pun, aduh baunya. Jadi jangan sekali-kali dia dipertuhankan. Jadi
banyak orang yang Abah pengalaman bahwa 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 yang seperti ini, dia manusia itu seolah dia bisa kaya, dia bisa gagah, bisa kuat, anti tembak dan anti peluru, anti cukur dan lain sebagainya, bisa kok mengambil uang dimanapun katanya Abah belum pernah dan tidak akan pernah melakukan itu, karena hal seperti ini akan merusak itikad di badan kita karena tidak sesuai dengan aturan Allah. Makanya dia menyerahkan diri itu alasannya satu alasannya yaitu apa? Supaya dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin mendapatkan dia, karena dia ini sangat garang sekali. Dia usianya enggak begitu tua, seperti kalau udah tua itu di atas 1000 tahun. Bila rambutnya udah putih dan jadi batu, ini masih hitam, tapi batunya udah di kepala, ini udah jadi batu, tapi ke bawahnya udah keras dan ke bawahnya juga masih halus. Jadi masih kasar dia sikapnya, masih ganas, masih kurang ajar, tidak bisa diatur. Jadi tapi dia mungkin di hatinya juga pingin bener, makanya mungkin yang dilihat dan dipertemukan dengan Abah. Kebetulan dia mengejar-kejar kemana Abah pergi, dia pergi. Aduh, maaf ya, sementara sapi nggak simpan dulu karena baunya nggak tahan baunya. Ini simpan dulu di sini. Abah udah siapkan kotaknya, udah dibikin kotak dadakan aja. Jadi dia tuh kalau dia dapat orang-orang yang bertanggung jawab, dia akan bertindak semena-mena dan dia tidak bisa menghindar. Karena cara menanya dia namanya pasti dia berterus terang, cara minta kuncinya pasti dia tidak akan terus terang, karena manusia sekarang itu banyak cara. Ilmu ini boleh ini kuncinya, dia udah dipersiapkan. Abah kalau nggak tahu gimana ilmunya, gimana kuncinya, nggak tahu. Tapi kata dia, aku yakin katanya, kalau aku mengabdi kepadamu, aku tidak akan disuruh yang salah-salah. Ya insya Allah, bilang gitu. Sementara kamu amankan di sini aja dulu, dan Abah cari kotak di sana. Kebetulan Abah cari kotak, ada kotak yang nganggur, dulu pernah bekas tempat obeng dulu, saya simpan di situ aja dulu. Nah gitulah tentang barang itu. Jadi jangan sekali-kali kita berharap yang istimewa dari dia, karena kita punya yang lebih, raja yang luar biasa. Apa raja yang luar biasa itu? Bukan orang yang kaya, bukan makhluk yang berpangkat tinggi, bukan makhluk yang jadi pejabat atau kepala negara atau kepala daerah, tapi raja yang sempurna adalah la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pemirsa yang bertanya tentang jenglot atau yang punya manusia yang mengalap ilmu Batara Karang, nanya mungkin bisa diimankan, katanya sih bisa, tapi Abah belum coba. Nah itu ya diislamkan, tapi dengan proses karena kalau dibilang tidak bisa karena dia mengalap ilmunya yang dulu sebelum ada Islam. Nah, jadi kalaupun dia mau main benar, pasti dengan proses, dengan bagaimana Abah belum tahu ilmunya. Yang kedua, Abah menerangkan tentang cambuk yang Abah dapatkan beberapa yang lalu. Ini pemberian dari Sunan Kalijaga ini. Dulu dari Sunan Kalijaga itu ada beberapa benda sebetulnya. Hanya Abah baru menerangkan ini cambuk katanya untuk apa? Ya sama sih, kita jangan mempertuhankan, hanya yang Abah terima informasi dari Sunan dengan tanda-tanda bahasa, kadang-kadang memperlihatkan diri, kadang-kadang hanya suara saja, bahwa dia dulu waktu dia berjalan setelah dia bertapa di Kalijaga itu, di Kalijaga yang disuruh oleh
Sunan Bonang waktu itu. Dia muntah berapa lama karena beliau juga termasuk orang yang membabi buta untuk menghindarkan kepakiran di masyarakat, mencari rezeki, dan sudah dapat rezeki dibagikan kepada fakir miskin. Nah, waktu itu dia disuruh tunggu kali di Kalijaga sampai dengan berlumut badannya. Nah, waktu itu dia bertanya soal kerjaan dia, dan dia ditegur sama Sunan Bonang bahwa Sunan Kalijaga itu katanya bahwa lakumu salah. Apa salah? Karena dia mencari rezeki dengan membegal, dan rezekinya dibagikan ke fakir miskin. Sunan Bonang mengartikan kepada Sunan Kalijaga hanya dengan satu ucapan. Kamu sama dengan pekerjaanmu itu sama dengan mencuci kain dengan air kencing. Artikan aja lah. Nah, jadi baru itulah Sunan Kalijaga mengerti bahwa pekerjaan dia itu tidak benar. Tidak benar. Jadi walaupun dia menolong orang fakir miskin, tapi dengan rezekinya habis dari begal, dari orang-orang yang waktu itu nggak tahu dari pedagang atau apa, ya berhentilah dari itu. Nah, waktu dia mendapatkan ini, entah dia dari mana. Kalaupun ada tadi petunjuk dari itu bahwa siapa memberikan Pak Oktapindra, apa katanya? Oh, ya seperti itu. Nah, menerangkan dari Pak Oktapindra dari komentarnya bahwa Sunan Kalijaga mendapatkan cambuk ini untuk apa, dan waktu setelah dia sekarang sudah tidak di alam dunia lagi, tapi karena dia sudah punya pangkat dari Allah, yaitu waliullah, dan karomahnya itulah yang berjalan, yang dilakukan untuk bercontoh bagi manusia sekarang. Jadi waktu hidupnya beliau itu pernah dia yang namanya memperlihatkan keistimewaan atau karomahnya, yaitu menangkap kilat atau petir waktu itu namanya. Nah, sambil menangkap petir, dan dia punya ilmu yang luar biasa karena wali yang punya istimewa dari yang 9 itu ada 4. Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, sama Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Itulah waliullah yang punya istimewa, kekuatan yang luar biasa. Nah, inilah waktu dia menangkap petir itu, dia megang ini pecut. Itulah yang Abah terima waktu itu. Jadi kalau untuk apa nggak tahu. Hanya Abah dipesankan kalau lagi udah hujan dan petir banyak menyambar, dan ini jangan dibawa keluar rumah katanya, takutnya petir menyambar. Tapi Abah pernah bawa ini keluar waktu hujan. Alhamdulillah waktu itu Abah kukucrut, cuma basah aja. Cuma basah aja gitu. Nah, Abah terangkan lagi di sini bahwa di pecut ini ada nama-nama Allah. Kalau dibilang nih Asmaul Husna. Di sini ditulis, makanya walaupun ini kayu atau kayu apa nggak tahu, ada tulisan-tulisan nama-nama Allah. Jadi kita dijaga kebersihannya dan kita hormati dengan kalimat Allahnya. Nah, kalau Asmaul Husna itu nama-nama Allah di Quran, tapi Abah juga dikasih tahu sama guru Abah bahwa kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani bahwa dunia itu ada satu kopal segini katanya. Apa artinya? Bahwa di badan itu ada nama-nama Allah yang tertera di badan. Jadi namanya ditarik namanya, kata guru Abah itu kan punya guru 2 orang, yang satu udah meninggal, yang satu masih ada. Yang satu Buya Mayok Mahmud Marjuki yang sudah almarhum, dia memberikan nama-nama Asma Adam itu, dan Anwar Sujaini Suryaningrat itu. Nah, itu memberikan petunjuk itu ke Abah bahwa Buya Mayok Mahmud Marjuki itu ada memberikan nama dari atas kepala
sini sampai ujung kaki ada nama-nama Allah yang dilaksanakan, yang dibaca oleh badan. Abah contohkan, ini jari lah, jari, ini tangan, nah ini ada kali sama, ini sama ini sama. Yang jari ini tangan, ini toksin kalimahnya, ini sod, ini alif lam mim, kaf ha ya in sod, tengah jari wajah, tengah-tengah Quran ada yang merah tulisan Quran, wal ya talatok, ini ha mim en sin kop, ini toksin mim, ini kaf ya kapi ya mungni, ini ya muta'alimu kuku ini ya latif tulang ya kawiyu. Itulah nama-nama Allah, diantaranya dari, kalau nggak salah ada 69 di badan itu. Jadi itulah ya, tapi dibacanya oleh hati, disentralkan ke tenaga itu. Jadi ada semacam ini Nur Muhammad di hati ini. Ada Nur Muhammad, walaupun segarang-garangnya orang, maupun begal, maupun copet, maupun yang segimana orang jahat-jahatnya, tapi di sini ada pengakuan bahwa itu salah, bahwa ini benar. Nah itulah ada pengakuan. Itulah Nur Muhammad. Nah, itulah makanya menerapkan nama itu di badan supaya badan itu berusaha untuk bersih, berusaha untuk ada keistimewaan, berusaha untuk selamat di dunia dan akhirat. Itulah yang pernah berikan kepada anak-anak atau saudara-saudara yang tersebar ke Semarang dari sini kok ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada kemana di Jakarta dan sebagainya. Orang walaupun tidak banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan manfaat. Hanya di antara juga sangat badan ini di tengah-tengah, kalau orang sudah nama bujal. Nah, ini kata kalimatnya ini yaholiku ini. Yaholiku di bawahnya itu di bawah tengah Quran ini ada bujal ini adalah yakodiru ini. Ini ada ginjal, yasomadu. Di sini ada di bawah ini ada yakodiru. Nah, larangan perempuan sama laki-laki itu yanahin. Kata Buya Mayok Mahmud Marjuki dulu, guru Abah, kalau memang, karena maaf ulangi lagi, setiap penyakit yang ada di badan, yang terjadi di badan, penyakitnya juga obatnya ada di situ, yaitu obat kalimatnya. Abah terangkan bahwa penyakit yang ada kena di badan, obatnya pun ada di situ, yaitu kalimat-kalimat itu tadi. Di antaranya, kalau kita ya bagi orang sih ya kebetulan di sini udah beristri semua, katanya apa, dan memang terbukti. Nah, ini yakodiru ini sama yanahin itu. Sebelum ada keinginan sama istri, katanya nih, beberapa menit kemudian sebelumnya, ambil teh pahit katanya di gelas. Teh pahit dibaca yakodiru di bawah bujal ini sama yanahin. 41 kali ditiupkan dan diminum katanya. Gimana Bu ya hasilnya? Ya skor 3-1 katanya deh. Kacau. Nah itulah diantaranya gitu. Jadi mohon maaf, itu adalah penjelasan yang memang, dan ke sini juga bawahnya ada ini ya patuh ya rozaku, ini yang mutakabir, ini ya patuh ya alimu, ya alif alim sod, yasin, toha, kob, nun. Nah itu ini ya hafid. Itu dah ada nama-nama Allah, nama-nama Quran yang diterapkan di badan dan dibaca oleh anggota badan itu sendiri. Itulah yang Abah terima dulu, makanya bukan Abah nggak tahu apa itu istimewanya. Abah laksanakan, mudah-mudahan manfaat. Yang jelas barang-barang seperti ini dia kayaknya tunduk ataulah, karena walau bagaimana ini kan tetap dipegang sama gaib-gaib yang lain. Ada jin dan sebagainya, dia mungkin menyerahkan diri atau dan sebagainya, atau menyerahkan untuk diurus dan tidak untuk salah. Jangan ditangkap orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itulah Abah terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Itulah semacam sekitar sekilas tentang pecut ini, cambuk ini, yang pemberian dari Sunan Kalijaga, dan Abah juga nanti menerangkan, karena Abah juga dapat lagi dari Sunan Kalijaga semacam koin, ada koin semacam, kalau lihat di tempat lain semacam koin amulet.
tahu ya, koin amulet, ngerti nggak? Nah, koin amulet gitu. Abah kasih 6. Kalau kamu kaya katanya nih, tapi abah bukan nggak mau kaya, takut nggak bisa bawa. Karena orang yang banyak duit itu resikonya sombong. Abah yakin abah imam masih kurang gitu, jadi takut lah untuk menguasai itu. Makanya sementara abah dapat, abah simpan dulu dan didinginkan dulu, karena waktu abah terima barang itu panas. Dan juga ada satu yang abah terima semacam keris semar, ada gambar semarnya gitu, keris semar tipis. Karena di amulet itu juga ada gambar semar. Nah, itu makanya itu berdampingan. Insya Allah nanti abah gambarkan, perlihatkan, karena mungkin karena barang itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Mungkin nggak tahu gimana ceritanya, makanya abah belum bisa menjelaskan hal itu. Kelihatannya kemarin waktu abah mau ke sini, mau ke jalan, mau pergi ke selatan, barang itu nggak ada di tempat. Nggak tahu, abah nggak jadi masalah, nggak diurus. Nggak jadi masalah, karena mungkin dia mampunya seperti itu. Pemirsa, nah itu tentang sekilas dengan cambuk yang abah terangkan. Mudah-mudahan yang penasaran bisa menerima jawaban itu, karena kalaupun ada yang menerima cambuk apa tadi? Cambuk Amarasuli, kasih nama cambuk Amarasuli, mungkin cemeti Amarasuli, mungkin karena menurut kalau dijelaskan kata Amarasuli, karena pernah saya tanya, saya coba jam 12:30 malam Jumat, kalau kamu ada sesuatu hal yang luar biasa, katanya dipukulkanlah ke tanah di tempat yang ada kurang aman. Abah pernah lakukan, dan itu adalah semacam pernah abah lakukan di tempat tanah di depan rumah. Nah, abah tidak menyertakan tempat tanah siapa. Bekasnya itu semacam ada kilatan antara barang itu dengan tanah. Ada semacam nyala api. Abah dipukulkan tengah malam di tempat gelap. Ada keluar cahaya. Nah, abah juga terkejut juga karena ada setrum ke badan. Maka cepat dilihat dan simpan. Jadi nggak berani, gegabah menggunakan ini. Khawatir, dan sejak itu abah juga tidak melakukan percobaan bawa cemeti ini ke tempat hujan. Karena yang pertama abah sudah terima, yaitu basah, uyup. Cuma itu, keduanya nggak mau. Gitu. Ketiga, abah menerangkan tentang gini, yang abah terima juga beberapa hari yang lalu. Bukan ini, satu lagi. Mana ya? Itu mah belakang kemarin belum didinginkan ini. Nah ini. Nah ini abah terima di hutan. Hutan. Ini semacam trisula. Nah, kalau dilihat trisula ini seperti punya Joyoboyo juga begini, kalau nggak salah memperlihatkan ini, nggak tahu apa menyontek atau gimana. Dan ini dari mana? Dan ini katanya ini ada temennya. Dulu abah pernah trisula yang ke atas ini 3, ke bawah juga ada 3. Itu udah dulu ditayangkan di konten bahwa punya barang itu. Dan ini apa katanya barang itu, dari mana dan untuk apa? Untuknya nggak tahu, hanya dia menerangkan bahwa ini adalah suatu pertanda. Satu tandanya yaitu ini adalah barang lain yang nempel di sini, batu 2 biji. Nah, batu itu abah belum dapatkan. Nah, batu 2 biji itu nempel di sini, katanya sebagai tanda bahwa bila mengambil sesuatu semacam emas di satu tempat, itulah kuncinya. Jadi kunci itu ini sama batu yang tadi itu 2 bergantung di sini, tapi ini nggak ada. Waktu abah kemarin dapatkan ini nggak ada batu itu.
Mungkin nanti belakangan nyusul, mudah-mudahan dia nyusul. Dan dia katanya bila batu itu ditempel ke sini dan digantung, disatukan, dan bisa mengambil barang emas katanya, yang simpanan orang tua dulu di suatu tempat. Tempatnya tidak memberitahu, di mana nggak tahu. Nah itulah pemirsa sekalian, mudah-mudahan penjelasannya Abah berikan kepada pemirsa sekarang bermanfaat, dan bukan berarti ini adalah wah berarti Abah dapat itu akan kaya raya. Enggak, terus terang sebanyak apapun yang Abah dapatkan, kalau Allah memberikan kepercayaan kepada Abah, tetap Abah akan bagikan ke siapapun orang yang mau, ke siapapun orang yang butuh, akan Abah bagikan. Terus terang saya janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bila Abah mendapatkan dengan sangat barang-barang seperti ini, bukan berarti bila Abah akan janji akan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah hanya mungkin Allah yang menentukan nanti gimana caranya dan di mana, Abah belum tahu. Sekian barangkali pemirsa. Jangan lupa like, comment, and share, serta tonton yang banyak, serta komentar yang banyak. Jangan lupa subscribe-nya. Ditunggu untuk kelancaran konten yang Abah bikin, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan pemirsa dengan mendapatkan barang ini tidak robah iman dan tidak robah keyakinan. Harus yakin bahwa segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pegang. Quran dengan dasar perjalanan hidup itu adalah dasar ukuran kita sebagai hidup di dalam dunia ini. Pemirsa, sekian terima kasih atas perhatiannya, dan salam buat semua pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yang pernah komentar baik di luar negeri, Belanda ataupun Taiwan ataupun Johor Malaysia ataupun daerah manapun, Aceh itu banyak yang komentar, juga di Kalimantan juga banyak komentar. Itulah hanya itu yang Abah terima, tidak mengada-ada. Itulah yang Abah terima dan Abah informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin.